Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan ke-6 dari pembacaan kitab Safinatun Najah. Itu di fasal fi faraidil wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Fi faraidil wudu'i kang tetep ing dalem nerangake pira-pira fardune wudu. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Sitatun iku ana 6. Al awwalu utawi kang pertama. An-niyatu iku niat. Asani utawi kang kaping pindho. Ghuslul wajhi iku mbasuh wajah. Asalisu utawi kang kaping telu. Ghuslul yadaini iku mbasuh tangan loro. Ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat. Mashu syai'in iku mbasuh suwiji-wiji minar ra'si kang tetep saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5. Ghuslur rijlaini iku mbasuh sikil loro ma'al ka'baini sertane kemiren loro. As-sadisu utawi kang kaping 6 at-tartibu iku urut. As-sadisu utawi kang kaping 6 at-tartibu iku urut. Alhamdulillah, di pertemuan ke-6 ini kita belajar bersama kitab Safinatun Najah, tepat di fasal fi faraidil wudu, yaitu satu fasal yang menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Untuk fardu-fardunya wudu di sini dijelaskan ada 6. Al awwalun niyatu, yang pertama adalah niat. Atsani ghuslul wajhi, yang kedua membasuh wajah. Atsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yang ketiga membasuh kedua tangan beserta dua siku. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, yang keempat adalah mengusap sebagian daripada kepala. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta mata kakinya. As-sadisu tartibu, yang keenam adalah urut. Selanjutnya menambah kejelasan sedikit poin per poin dari furudul wudu. Kita mulai yaitu niat. Untuk niat sendiri di sini ada 3 kaifiyah. Pertama, niat yang sifatnya itu dengan maksud niyatu raf'il hadas, atau bersuci dari hadas, atau bersuci untuk sholat. Berarti dia niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, atau dengan tambahan li raf'il hadasil asghari. Atau mungkin dia niat nawaitul wudu'a li taharati 'anil hadas, atau mungkin dia niat nawaitul wudu'a li taharati lis-shalah. Untuk yang kedua, niat dimaksudkan untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan kecuali menggunakan wudu. Istibahatu ma la yubahu illa bil wudu. Contoh, nawaitul wudu alistibahatis sholah. Jadi dia niatnya nawaitul wudu alistibahatis sholah. Yang ketiga, niat dengan maksud melakukan fardul wudu. Berarti nawaitu fardul wudu'i. Atau dia niat untuk adaul wudu. Berarti nawaitu ada al wudu. Atau mungkin dia niat nawaitul wudu'a, juga sah. Selanjutnya ada sedikit tambahan khusus untuk orang yang daimul hadas atau yang selalu dalam keadaan hadas. Contoh seperti orang yang dalam keadaan atau mengalami istihadhah, maka niatnya tidak boleh menggunakan niat raf'ul hadas atau toharoh anil hadas. Jadi nanti niatnya jangan pakai nawaitul wudu ali raf'il hadasi, tapi niatnya pakai nawaitul wudu'a listibahatis sholah. Mungkin bisa dicatat, kami catatkan di layar.
Dilanjutkan poin kedua dari pembahasan niat, yaitu masalah waktu niat. Artinya kapan kita melakukan niat. Niat wudhu ini harus dilakukan oleh seseorang ketika awali ghuslin minal wajhi, di awal ketika dia membasuh dari bagian wajah. Maka tidak bisa melakukan niat sebelum wajah, atau dia melakukan niat setelah ghuslul wajhi juga tidak bisa. Dan seumpama dia niat waktu di pertengahan membasuh wajah, maka yang diiktidat atau yang dianggap di situ sudah terbasuh dan termasuk awal daripada wudhu itu adalah yang mulai ada niatnya. Sehingga bagian dari wajah yang belum bersama dengan niat maka harus diulangi kembali untuk dibasuh. Yang kedua, ghuslul wajhi, yaitu dari akar rambut depan kepala, artinya tempat biasa dari mana rambut itu tumbuh, hingga bagian bawah dagu, dan dari daun telinga ke daun telinga satunya. Selanjutnya sedikit tambahan bahwa untuk membasuh wajah ini tidak hanya bagian-bagian wajah yang tadi sudah disebutkan, melainkan bagian area-area yang berdekatan dengan wajah. Yang berdekatan dengan wajah ini juga harus dibasuh oleh mutawadhi, karena membasuh wajah ini tidak akan bisa sempurna secara yakin dilakukan oleh seseorang tanpa membasuh bagian daripada area tersebut. Yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta dua siku. Perlu diperhatikan bahwa mata tatufi atau bagian yang ada di sela-sela kuku ini jangan sampai terkotori dengan sebuah kotoran yang kira-kira kotoran ini menghalangi air untuk masuk. Dan di sini juga harus diperhatikan oleh mutawadhi. Mutawadhi harus melebihkan basuhannya lebih daripada alal mirfaqaini, artinya melebihi dari kedua siku, dengan sebuah alasan. Mirfaqaini atau yadaini ini tidak bisa secara nyata, secara yakin bisa terbasuh tanpa melibatkan bagian area luar daripada yadaini. Yang keempat adalah mashu ba'dir ra'si, membasuh sebagian dari kepala. Di sini perlu diperhatikan oleh mutawadhi. Ketika mashu ba'dir ra'si atau mengusap sebagian kepala, maka yang diusap ini harus ada di area kepala. Yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki beserta kedua tumit. Di sini juga perlu diperhatikan oleh mutawadhi, ketika ghuslur rijlaini ma'al ka'baini harus melebihi daripada ka'baini, artinya area-area yang keluar daripada batas ini, dikarenakan ghuslur rijlaini ma'al ka'baini tidak akan bisa sempurna dilakukan oleh seseorang tanpa membasuh area tersebut. Karena pada dasarnya ghuslu ma la yatimmu ghuslul wajib illa bih fahuwa wajibun, membasuh sesuatu yang menjadi penentu tuntasnya membasuh yang wajib itu juga ikut wajib. As-sadisut tartibu, yang keenam adalah urut. Faslun fin niyyati wat tartibi wallahu a'lam bishawab.